Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, hari ini aku mau nge-review buku Filsafat Komunikasi. Di sini buku Filsafat Komunikasi karya Dr. Faustina Eshos MM MIKOM dan Assoc Profesor Dr. Rudianto MSI UNSU Press. Hasil review ini disusun berdasarkan struktur umum buku ajar, filsafat komunikasi, materi kuliah, prinsip-prinsip umum filsafat komunikasi, serta sumber yang tersedia tentang buku ini. Oke, yang pertama, apa itu filsafat komunikasi? Pada dasarnya, filsafat komunikasi adalah usaha untuk bertanya lebih jauh tentang sesuatu, bukan hanya sekedar apa adanya, tetapi kenapa dan bagaimana hal itu terjadi. Filsafat komunikasi adalah usaha berpikir kritis tentang komunikasi sebagai suatu realitas mendalam. Ia mencoba menjelaskan bukan hanya bagaimana manusia berkomunikasi, tetapi juga apa makna fundamental dari komunikasi itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih jelasnya tentang hakikat filsafat komunikasi. Pada dasarnya, filsafat adalah upaya manusia untuk mempertanyakan hakikat sesuatu secara mendalam. Bukan hanya mengenai apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Dalam konteks komunikasi, filsafat komunikasi berusaha mengkaji komunikasi sebagai realitas yang memiliki makna fundamental dalam kehidupan manusia. Buku ini menjelaskan bahwa filsafat komunikasi tidak berhenti pada definisi komunikasi sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, melainkan melihat komunikan sebagai proses penciptaan makna bersama, shared meaning. Pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti apa itu komunikasi, mengapa manusia perlu berkomunikasi, apa yang sebenarnya terjadi ketika makna dipertukarkan menjadi titik tolak pembahasan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diajak untuk memahami bahwa komunikasi adalah aktivitas yang sangat manusiawi. Komunikasi memungkinkan manusia membangun hubungan, menciptakan realitas sosial, menegosiasikan identitas, serta mempertahankan nilai-nilai budaya. Melalui pendekatan pada buku ini, mahasiswa diajak untuk memahami bahwa komunikasi adalah aktivitas yang sangat manusiawi. Komunikasi
sosial budaya. Yang ketiga ada aksiologi, nilai dalam komunikasi. Aksiologi adalah studi tentang nilai, baik buruknya nilai, etika, dan moral dalam komunikasi. Ketika seseorang berkomunikasi, ada nilai-nilai yang terlibat. Pertama, ada benarkah pesan itu etis? Adakah keadilan dalam pertukaran makna? Apa etika komunikasi dalam dunia digital? Komponen aksiologi membuat kita sadar bahwa komunikasi bukan netral. Ia juga berkaitan dengan etika, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial. Kemudian ada filsafat dan realitas komunikasi. Filsafat komunikasi mengajak kita melihat bagaimana komunikasi membentuk. Pertama, ada pemahaman realitas sosial. Komunikasi bukan hanya memindahkan informasi, tapi membentuk cara kita melihat dunia, budaya, dan norma. Ketika dua komunitas berinteraksi, mereka bukan hanya bertukar kata, mereka menciptakan makna baru bersama. Kemudian ada identitas dan relasi. Siapa kita dalam hubungan sosial? Banyak aspek dari identitas kita terbentuk melalui komunikasi yang kita lakukan, baik secara verbal maupun non-verbal. Oke, kemudian ada bahasa dan simbol. Bahasa bukan sekedar alat, bahasa adalah sistem makna yang mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Filsafat komunikasi juga mencoba menjelaskan bagaimana kesalahpahaman terjadi dan bagaimana kita bisa menciptakan pemahaman yang lebih berarti di tengah perbedaan bahasa, budaya, dan konteks sosial. Kemudian ada filsafat komunikasi dalam konteks modern. Di era digital, komunikasi berkembang sangat cepat. Media sosial, pesan instan, dan teknologi mengubah cara kita berhubungan satu sama lain. Filsafat komunikasi membantu kita menjawab pertanyaan seperti bagaimana teknologi mempengaruhi pemahaman makna? Apakah komunikasi digital memberikan makna yang sama seperti tatap muka? Apa dampaknya terhadap identitas dan etika komunikasi? Dengan kerangka filsafat, kita dapat mengevaluasi dampak teknologi terhadap hubungan sosial. Sejak munculnya masa media hingga era media digital, sehingga kita bisa memahami baik secara tantangan maupun peluang dalam komunikasi kontemporer. Oke, kesimpulannya, secara keseluruhan, buku Filsafat Komunikasi karya Dr. Faustina dan Asoj Profesor Dr. Rudianto merupakan buku ajar yang komprehensif dan relevan bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Buku ini tidak hanya memperkenalkan konsep-konsep dasar filsafat komunikasi, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir reflektif, kritis, dan etis terhadap setiap praktik komunikasi. Filsafat komunikasi dalam buku ini diposisikan bukan sekedar sebagai teori abstrak, melainkan sebagai cara berpikir yang membantu manusia memahami makna komunikasi dalam kehidupan sosial. Dengan landasan filosofis yang kuat, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa dan praktisi komunikasi untuk melihat komunikasi sebagai proses yang bermakna, bernilai, dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Oke guys, segitu saja review buku Filsafat Komunikasi karya Dr. Faustina dan Asoj Profesor Dr. Rudianto dari saya. Saya Sabita Mutia Azahra, 1C Ilmu Komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.